sekalian, setelah sebelumnya saya menjelaskan satu persatu fungsi kolom di menu EDM versi Excel ini, nah berikut ini kita akan coba mengisi satu persatu kolom yang ada di EDM ini hingga nanti menjadi lengkap ya, mulai dari kolom A itu kode sampai dengan kolom terakhir yaitu komponen biaya utama. Sebenarnya ini juga sudah dijelaskan pada saat Q&A setiap Kamis ya, 2 minggu lalu dan minggu sebelumnya, cuman memang sayang audionya kurang stabil, hilang timbul ya suara saya. Nah, kali saya coba jelaskan lagi untuk melengkapi apa yang sudah saya jelaskan pada saat Q&A. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan kalau yang kolom-kolom yang tidak diberi warna abu-abu atau yang warna putih ini tidak perlu dirubah isinya Bapak Ibu. Jadi kita mulai mengisi kolom skor ya berdasarkan pertanyaan di kolom E, indikator di setiap indikator ya, mulai dari A1. Kita mulai dari A1. Nanti mungkin saya tidak akan jelaskan keseluruhan cara pengisiannya, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya dan melanjutkan pengisiannya. Nah, untuk yang A1 itu adalah aspek kedisiplinan, salah satu aspek kedisiplinan. A1 ini terkait dengan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini tentu kan religius itu kan macam-macam Bapak Ibu persepsinya. Nah, ini kita harus perhatikan di kolom G. Kalau kolom F ini bobot di pertanyaan ini gitu, bobotnya 4. Dan kolom G indikatornya adalah aktivitas sholat berjamaah, seperti Bapak Ibu lihat ya, aktivitas sholat berjamaah, kemudian tadarus, infak mingguan, kemudian ibadah rutin lainnya di madrasah ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat dari catatan guru agama, PPKMBK, dan daftar pelanggaran tata tertib lainnya. Bisa Bapak Ibu lihat datanya gitu. Nah, di sini antara kolom H skor dengan kolom deskripsi ini sangat berhubungan Bapak Ibu. Kolom M ini ya, jadi religius. Nah, di sini saya menjelaskan dulu di kolom M bahwa tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah. Hal ini dikarenakan sarana prasarana ibadah sholat berjamaah belum memadai untuk menampung seluruh siswa. Tempat kurang dan sajadah juga masih kurang. Nah, di sini saya mengasih atau memberi skor 2. Jadi cara memberi skornya seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada 4 pilihan skor, saya ambil skor 2. Skor 4 ini sangat baik kalau semuanya ya 90 sampai 100%. Kemudian kalau skor 3 ini antara 90 dengan 80%. Kalau ini 70 sampai dengan 80 kalau skor 2. Kalau skor 1 ini di bawah 70%. Nah, saya membuatnya antara 70 sampai dengan 80% siswa sedang mengikuti kegiatan tadarus, jadi skornya 2. Nah, ini memperbaiki, ini otomatis Bapak Ibu. Strategi kegiatan ini otomatis. Jadi memperbaiki itu kalau kita beri skor 1 atau 2, tapi kalau kita beri skor 3 itu mempertahankan. Nah, ini ya contohnya ya. Ini juga otomatis nilai tertimbangnya ini otomatis ya. Skor tertimbang ini skor standarnya, ini skor tertimbangnya ya. Jadi kalau kita rubah skornya 4 misalnya, ini otomatis berubah angkanya. 4 kali 4 16 ya. Dan kalau 4 kali 3 12. Jadi skornya 3, kemudian bobotnya tadi kan 4, jadi 4 kali 3 12. Nah, di situ cara mendapatkan skornya. Karena kita tadi pilih 2, maka skornya 4
4 kali 2 8. Nah ini juga otomatis skor kinerja keseluruhan untuk komponen A, aspek A ini juga akan otomatis mengikuti. Misalnya kalau kita rubah menjadi 4 ya, 4, nah ini kan rubah menjadi 56 karena mengikuti perubahan dari skor ini, skor ketimbang per penilaian. Jadi kita pilih 2, nah ini otomatis ini kan sudah diisi semua, maka skornya 47,92 ya. Kemudian yang perlu Bapak isi juga adalah, Ibu isi adalah yang saya berikan abu-abu di sini, deskripsi. Deskripsi ini itu menjelaskan kenapa kita memberi skor ini gitu, penyebabnya. Di sini kan jelaskan dasar atau penyebab memberi bobot boleh lebih dari satu penyebab, tapi maksimum 3 penyebab aja. Sebaiknya kita batasi 3. Mungkin penyebabnya banyak sekali Bapak Ibu, tapi kita ambil prioritas yang 3 saja gitu ya. Nah, kenapa perlu dijelaskan deskripsi ini dalam bentuk penyebab? Karena nanti kegiatan dan subkegiatan yang kita pilih ini dalam rangka menghilangkan penyebab. Di sini kan kolom selanjutnya adalah kegiatan prioritas yang direkomendasikan ya. Jadi di sini karena tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah, hal ini dikarenakan sarana ibadah sholat berjamaah belum memadai untuk menampung seluruh siswa. Tempatnya kurang dan sajadahnya masih kurang. Sementara kalau dibikin bergiliran 2 kali, nah siswa yang giliran kedua kan akan kelamaan menunggu gitu ya, kegiatan berikutnya, atau mungkin siswanya sudah harus pulang misalnya seperti itu. Nah itu kan jadi tidak maksimal ya kalau dibikin dengan dua shift sholat berjamaahnya. Nah, ini ditulis seperti ini, diketik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ketik, ini kebetulan sudah saya isi semua seperti yang saya jelaskan pada saat Q&A. Nah sekarang kita melihat selanjutnya mengisi program prioritas, kegiatan prioritas untuk menghilangkan penyebab ini. Jadi ini sangat berkaitan erat Bapak Ibu. Ini yang kita munculkan ini berkaitan erat dengan penyebabnya gitu. Karena kita kan mau menghilangkan penyebab untuk memperbaiki ya kan ya. Nah, ini kan kita memperbaiki, untuk menghilangkan penyebab untuk memperbaiki ya. Kegiatan apa kira-kira? Nah ini kan kegiatan, kalau religius ini kan bagian dari pendidikan karakter ya. Jadi kita lihat di daftar program kegiatan yang mana yang terkait dengan pendidikan karakter. Di sini kebetulan sudah saya isi. Nah, melihatnya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat di worksheet ini ya. Ini Bapak Ibu scroll ke kiri ke kanan, hampir di paling belakangnya 2 dari terakhir itu adalah daftar kegiatan subkegiatan. Nanti Bapak Ibu lihat di sini, ini subkegiatannya yang ini ya. Ini kolom subkegiatan. Kolom subkegiatan, kodenya mungkin saya bisa supaya nanti bisa melihat ke atasnya ini ya. Nah ini ya, kita cari kegiatan pendidikan karakter ya. Di sini tadi kegiatan pendidikan karakter ada di 289. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 289. Jadi Bapak Ibu untuk mencari sub kegiatan, Bapak Ibu baca satu persatu ini ya. Baca satu persatu ini. Kalau misalnya dari kegiatan yang spesifik ini tidak ada, di masing-masing grup kegiatan itu ada kelompok lainnya ya. Contohnya nih dari nomor 1 ini kan ada nih lainnya, subkegiatan lainnya nih, kegiatan penguasaan isi lainnya, penguasaan dari isi subkegiatan lainnya. Tapi jangan menggunakan ini Bapak Ibu kalau memang benar-benar tidak ada, tapi agar dibaca ini satu persatu. Seharusnya sih semua sudah mengcover ya, sudah bisa dicari di antara kegiatan ini. Jadi usahakan jangan menggunakan lainnya ini kalau memang benar-benar tidak ada yang spesifik. Kalau nanti Bapak Ibu gunakan yang lainnya ini, nanti di sini Bapak Ibu kasih keterangan lainnya itu apa di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu gunakan lainnya,
di sini kasih keterangan kegiatannya itu apa, di sini ya keterangannya apa gitu, supaya nanti bisa diketahui itu apa bentuknya gitu ya. Karena lainnya itu kan bisa satu madrasah dengan madrasah lain kan berbeda-beda ya. Nanti akan saya lengkapi di sini, ini ditambahkan saja keterangan di sini ya. Di sini kita tambahkan kolom keterangan. Jadi sebenarnya Excel ini sudah berformula masih satu sama lain Bapak Ibu, tapi tidak saya kunci untuk memudahkan Bapak Ibu memahami formulanya juga dan untuk memudahkan Bapak Ibu menggunakannya ya. Kita bisa bikin seperti ini. Nanti dikasih keterangan kalau Bapak Ibu gunakan lainnya. Misalnya keterangannya kegiatannya apa gitu ya. Jadi yang lain itu sebaiknya dikasih keterangan di sini. Ya, jika lainnya dikasih keterangan. Ya. Nah, cara mengisi kegiatan prioritas tadi sudah kita cari 289 ya. 289 ya udah ketemu tadi, udah dikasih warna tadi ya 289. Ini caranya tidak perlu Bapak Ibu ketik di sana, tinggal ini di copy paste saja, copy paste, kemudian dipindahkan kemari. Nah ini ya, kita rubah jadi ini. Nah bisa juga caranya, ini kan ada menu pilihnya Bapak Ibu. Nah ini kan kalau kita pilih 2810 ini kan akan berubah. Jadi tinggal dicari saja nih, misalnya kalau 391 berarti ini ada di standar 3, kegiatan urutan 9, subkegiatan nomor urut 1 di kegiatan nomor urut 9 ini ya, contohnya begini. Nah standar nomor 3 itu ini potensi kelulusan ya. Atau bisa juga ditulis tangan ya, yang penting dia sama dengan yang ada di dalam list tadi. Nah ini Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu ketik yang lain dia nggak mau ya, jadi harus sesuai dengan yang ada di list. Jadi bisa dipilih, bisa di copy paste dari yang worksheet Excel tadi, atau bisa diketik sesuai dengan sistematika penulisan di list ini. Nah ini kan otomatis berubah nih ya, ini kita tukar jadi 289. Nah ini jadi programnya atau standar nasional pendidikannya adalah pengembangan standar proses, kemudian kegiatannya adalah pendidikan karakter dan pengembangan diri, subkegiatannya pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah atau di madrasah. Nah urutan prioritasnya kita kosongkan dulu, karena urutan prioritas ini baru kita isi kalau sudah semua subkegiatan kita identifikasi dan kita isi ya, seperti yang saya jelaskan pada saat Q&A minggu lalu. Nah kemudian ini subkegiatan ini atau permasalahan ini atau pertanyaan ini ya Bapak Ibu, ini itu kelompok sasaran utamanya siapa di sini ya. Kenapa ini kita perlu identifikasi untuk nanti memudahkan memilih output dan outcome yang sesuai dengan kegiatan ini gitu ya. Jadi tadi kan siswa ya, itu tentu di sini kelompok sasaran adalah siswa. Di sini ini juga ada menu pilihan Bapak Ibu ya. Menu pilihan Bapak Ibu pilih siswa, tinggal diklik aja, jadi jangan diketik ini ya. Ini kalau dipindahin di madrasah ya, ini siswa. Nah apa beda menu panah yang ada di atas ini yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan ya. Ini kan kalau diklik di sini baru muncul, tapi kalau tidak diklik dia tidak muncul. Kalau ini adalah untuk memilih list yang ada di sini ya, yang ada di sel ini ya Bapak Ibu. Ini cara membuatnya, ini data validation, ini data validation. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian kan saya pilih list, jadi untuk memilih listnya yang mana
saya bikin di worksheet yang lain. Ini di sini. Jadi tinggal disorot saja di situ. Nah, di sini ya. Nah, ini siswa ini yang saya sorot nih. Nah, makanya dia muncul di menu ini gitu ya. Jadi pakai data validation. Kalau ini pakai data filter. Caranya ya, ini disorot ke kanan, ini filter. Kalau diklik ini hilang ya. Nah, kita lagi muncul. Ini untuk memfilter kalau ini sudah diisi Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau pilih mana yang sel mana aja yang untuk yang sasarannya adalah siswa. Ya, saya sekalian jelaskan fungsi kolom filter. Nah, kita filter berdasarkan kelompok sasaran. Kegiatan mana yang kelompok sasaran siswa. Nah, ini ada 3 kegiatan. Kegiatan mana yang kelompoknya guru. Nah, kegiatan mana yang kelompok sasarannya madrasah. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini di filter bisa juga nanti gunanya untuk Bapak Ibu menentukan prioritas. Misalnya prioritasnya berdasarkan kelompok sasaran. Kita mau prioritaskan kelompok sasarannya siswa dulu, karena stakeholder terbesar kan adalah siswa. Atau kita prioritaskan yang guru, jadi kita filter ini. Filter ini. Ya, kita pilih yang siswa. Nah, ini kan ada 3 nih. Dari yang 3 ini baru kita urutkan nomor 1, 2, 3-nya. Gitu ya, kalau kita prioritaskan siswa ya. Berdasarkan kelompok sasaran. Ya, kita jelaskan tentang cara memilih prioritas yang sebenarnya juga sudah dijelaskan di sesi Q&A Kamis lalu. Nah, kemudian di sini kan ada output dan outcome. Ini kan juga ada di aplikasi Aircam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memahami ini akan lebih mudah nanti mengisi aplikasi Aircam-nya ya. Di sini sudah ditulis Bapak Ibu. Output itu adalah hasil langsung dari subkegiatan. Jadi lihat subkegiatannya. Subkegiatannya apa? Pengembangan pendidikan karakter, ya kan? Kemudian siswa. Nah, tadi di sini penyebabnya kurangnya sarana dan prasarana kan ya dalam sholat ibadah. Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai ini Bapak Ibu, yang bisa menampung seluruh siswa ya. Ini pengembangan karakter ini, dan lebih banyak di sini bentuk kegiatan adalah pembelian ya, pembelian sarana prasarana ibadah. Jadi tersedianya sarana prasarana ibadah yang bisa menampung seluruh siswa. Nah, karena ini kan kelompok sasaran kan siswa. Jadi dilihat di sini kelompok sasarannya apa, kegiatannya apa, kemudian akan diapakan ya kelompok sasaran ini untuk kegiatan ini. Nah, di sini kan kelompok sasaran ini akan disediakan sarana prasarana ibadah dengan supaya ini tadi salah satu penyebabnya tadi ini tidak bisa mengikuti sholat berjamaah bisa menjadi solusi kayak gitu di sini. Ini. Ya. Di sini. Nah, 100 orang. Nah, kemudian outcome dari kegiatan ini ya, outcome dari kegiatan ini kan tujuan dari menyediakan sarana prasarana ibadah ini tujuannya apa? Supaya siswa bisa mengikuti, seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan kegiatan religius dalam bentuk ibadah bersama. Jadi diharapkan perilaku religius dari siswa meningkat. Indikatornya apa? Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan religius itu persentasenya meningkat. Mungkin bisa saja awalnya ini persentasenya yang bisa mengikuti adalah 60% misalnya gitu ya, 70% misalnya gitu. Nah, sekarang meningkat menjadi 80%, atau mungkin bisa jadi meningkatnya menjadi 90% ini Bapak Ibu ya, untuk supaya indikatornya naik nih. Tadi kan 70%, nah indikatornya kita mau naikin. Ini sudah semua siswanya ini mungkin kita bisinya 70%. Nah, ini bisa juga kita pertajam di sini, tidak semua siswa dalam kurung 70%. Hanya 70% gitu ya yang mengikuti.
di bawah kita kasih penjelasan. Hanya bisa menampung 70%. Ya, ini kalau tutup ini kita bisa perbesar ya, double klik atau digeser ke bawah. 70%. Nah, kita mau meningkatkan dengan saran-saran ini, mungkin belum semuanya bisa ikut ya, bisa jadi ada yang berhalangan izin pulang cepat, yang sakit, atau yang lagi berhalangan kalau yang MTS ya, sudah yang siswi ya berhalangan. Nah, ini tidak 100% ya, jadi target itu bisa saja tidak 100% Bapak Ibu, 90% asal bisa dijelaskan ya. Meningkatnya perilaku religius siswa 90%, yang awalnya mungkin ya 70% ya, jadi dari 70% naik ke 90%. Nah, nanti skornya ini akan naik lagi nih Bapak Ibu kalau seperti itu ya. Yang awalnya 2 ini bisa jadi 3 nantinya gitu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu berarti output-outcome gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kaitkan antara sub kegiatannya apa, kemudian kelompok sasarannya siapa, kemudian penyebabnya apa. Kan kita mau menghilangkan penyebab ya. Jadi itulah yang menjadi target outputnya ya. Penyebabnya tidak ada sarana personal ibadah, jadi kita mau menyediakan sarana personal ibadah untuk seluruh siswa yang awalnya cuman bisa untuk 70% siswa ya. Apa siswa? 100 siswa gitu ya. Atau mungkin yang ditambah itu sarana personal ibadah itu tidak 100 set, tapi yang kurang itu 70, tadi berarti 30, nambahnya 30 set gitu kan. Ini bisa juga jadi nambahnya 100% bisa juga Bapak Ibu satuan itu ya, itu bisa terklarifikasi. Nah, outcome-nya yaitu ini manfaat dari output tadi. Setelah tersedianya sarana ibadah ini, diharapkan semua siswa bisa mengikuti kegiatan ibadah sehingga perilaku religius siswa dengan indikator sholat berjamaah tadi meningkat karena jumlah siswa yang bisa ikut dalam berjamaah jadi meningkat. Tadarus juga bisa jadi meningkat karena tempatnya sudah memadai, bisa diikuti oleh semua siswa begitu ya. Jadi 90%. Nah, komponen biaya utamanya apa? Komponen biaya utamanya adalah perbaikan sarana prasarana ibadah yang tadi kurang memadai ya. Kemudian pembelian prasarana ibadah yang seperti sajadah, mungkin ya sajadah, kemudian mukena, kain sarung gitu ya, untuk yang dipakai oleh siswa, terutama oleh siswa ya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan secara keseluruhan bagaimana mengisi kolom-kolom ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah sampai seperti ini, nanti masuk ke RKAM-nya lebih mudah Bapak Ibu, karena ini sudah ada komponen biaya utama. Nanti pada saat kita mengisi RKAM dari kegiatan ini sudah mudah sekali nanti gitu ya. Nanti kita lanjutkan kita jelaskan pada video berikutnya dan pada Q&A berikutnya gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang lain ya. Contohnya A2 itu ini sebenarnya supaya Bapak Ibu bisa lihat title di atasnya, bisa begini caranya Bapak di freeze ya. Ini kursornya taruh di sini di A ini nomor 1, kemudian freeze, kemudian suspense ya. Nah, ini kalau kita geser dia nggak hilang Bapak Ibu, akan kelihatan di atas. Nah, masih kita coba yang nomor 2 ya, aspek kedisiplinan. Misalnya di sini guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah, baik secara daring maupun luring. Kondisi sekarang kan banyak juga yang masih daring kan ya. Nah, di sini berarti indikatornya tidak hanya hadir, tapi juga melakukan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai dengan
tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing guru. Kan ada yang mengajar saja, ada yang menjadi guru BK misalnya, kan ada yang menjadi pelatih ekskul. Jadi semua fungsi ini berjalan nih dari masing-masing guru sesuai dengan opsinya. Bobot indikatornya sama 4 ya. Di sini indikatornya ini ya adalah rekapitulasi dan hadir guru untuk kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan. Daftar hadir itu kan ada yang sudah elektronik, ada yang masih manual ya Bapak Ibu. Ya, jadi diisilah apa adanya supaya nanti kita bisa cari kondisinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru, ketua kelas. Daftar guru dapat diambil dari MIS. Nah, ini apakah ada ya di semua madrasah nih penjelasan dengan penjelasan pokok materi yang diberikan? Ada resumenya enggak seperti itu ya? Nah, di sini saya beri skor 3 ya. Bahwa kegiatan belajar kenapa diberi skor 3? Kita lihat di sini penjelasannya. Kegiatan belajar mengajar yang disampaikan para guru belum terlaksana secara tertib sesuai jadwal ya. Hal ini dikarenakan madrasah belum memiliki RPP ya. Jadi ini masalah utamanya itu adanya di RPP Bapak Ibu, serta kurangnya pemahaman para guru dan camat dalam penyusunan RPP. Jadi RPP itu tidak ada dan tidak disusun karena yaitu tadi pemahaman tentang penyusunan RPP belum dipahami secara memadai oleh para guru di madrasah ya. Nah, ini memang indikatornya cukup tinggi nih Bapak Ibu ya, indikatornya cukup tinggi ya. 3 saja masih dianggap belum memadai. Nanti kita lihat indikatornya satu persatu ya. Nah, berarti permasalahan utamanya karena RPP belum ada. Berarti memang dokumen perencanaannya belum ada gitu ya. Nah, di sini ada 2 penyebab nih berarti Bapak Ibu. RPP tidak ada sama pemahaman yang belum memadai dalam penyusunan RPP. Berarti ada 2, peningkatan pemahaman dulu baru menyusun RPP-nya. Nah, di sini ada nggak kegiatannya? Setelah dicek di daftar kegiatan ini, ternyata ada kegiatan untuk pengembangan kapasitas guru. Ya, Ibu, kita lihat tadi di 4 berapa ya? Nih, peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran. Ya, bisa masuk di sini. Atau bisa masuk di kegiatan pengembangan standar pendidikan dan tenaga pendidikan lainnya, bisa masuk di situ. Kita gunakan yang ini saja ya, tapi menghindari menggunakan yang lainnya tadi kalau tidak betul kepepet gitu ya. Jadi kita pilih 411, makanya di sini 411 dulu kita pilih ya, karena antara pelatihan dengan penyusunan lebih prioritas pelatihan dulu untuk mengukur kapasitasnya dulu, karena kalau kita susun dulu tanpa depan kapasitasnya ya nanti hasilnya juga tidak maksimal gitu. Baru kegiatan berikutnya adalah ini 115 pengembangan RPP. Kalau kita lihat di listnya itu ada di standar nasional pendidikan 1.1.5 ya. Jadi sudah ada sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu baca hati-hati satu persatu pelan-pelan. Di pengembangan standar isi di kegiatan pengelolaan kurikulum 2013, kemudian pengembangan RPP ya. Nah, kalau nanti kurikulumnya berubah, nanti kegiatannya akan kita sesuaikan lagi. Mungkin dia pengembangan kurikulum gitu ya. Nih, pengembangan RPP sudah ada. Berarti ada 2 kegiatan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Yang nomor 2 ini tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya
guru hadir ya, fungsi pembelajaran dan segala macamnya ya. Jadi tidak hanya hadir tapi fungsinya berjalan gitu ya. Karena pernah juga diskusi dengan beberapa teman di madrasah ya, RPP-nya nggak disusun dengan ideal gitu. Nah ini ya tadi kegiatannya, peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran, kemudian pengembangan RPP. Di sini kan untuk pelatihan penyusunan RPP. Nah kemudian yang penting lagi ini tadi ya, guru, kelompok sasarannya siapa? Tadi kan guru kan ya, dan guru di sini juga tentu kan camat gitu. Jadi guru dan camat ya, kita pilih guru dan camat ini. Yang dua juga kan guru dan camat, jadi guru dan camat. Nah untuk pelatihan ini berarti outputnya adalah meningkatnya pemahaman yang dilatih gitu. Itu kan misalnya kan guru dan camat, bentuk kegiatannya pelatihan. Di sini tadi adalah kurangnya pemahaman ini ya, ini kurangnya pemahaman guru. Berarti untuk menghilangkan kurangnya itu dilatih sehingga outputnya adalah meningkatnya pemahaman yang dilatih. Yang dilatih siapa? Guru dan camat. Jumlahnya berapa orang? Di sini saya mengasumsikan 10 orang di madrasah yang saya kelola gitu ya. Guru dan meningkatnya pemahaman guru atau camat tentang cara penyusunan RPP. Cara nanti melihatnya seperti apa? Indikatornya ada pre dan post test, harusnya seperti itu. Jadi hasil post testnya lebih baik daripada hasil pre-nya. Kalau hasil post testnya lebih buruk dari hasil pre-nya, ya berarti pelatihannya gagal gitu. Pemahamannya tidak meningkat. Nah kalau sudah dilatih, outcome-nya apa? Ya diharapkan guru dan camat itu mampu menyusun RPP 2022 dan 2023 yang ideal gitu ya. RPP itu biasanya bentuknya apa ya? Satu set kan, satu paket. Makanya dibikin satu paket, satuan targetnya ya. Bisa juga jumlah orang gurunya gitu ya. Ini 10 orang gitu ya. Kemudian komponen biaya utamanya kalau untuk pelatihan apa biasanya? Konsumsi pelatihan, kemudian yang penting itu juga honor kan, honor narasumbernya kalau diambil dari luar ya. Kemudian apa lagi? Fotokopi materi kan, itu yang tiga yang utama gitu ya. Kemudian yang untuk kegiatan yang kedua yang terkait dengan tadi penyusunan RPP, yaitu pengembangan RPP, yaitu guru atau target sasaran sama guru atau camat. Karena kegiatan penyusunan atau pengembangan RPP berarti tersusunnya RPP tahun ajaran 2022 dan 2023 kan ya. Nah, jadi rangkaiannya dari sini, pemahamannya meningkat ini Bapak Ibu, kemudian mampu menyusun outcome dari kegiatan pelatihan ini, mampu menyusun, kemudian nyambung dia kemari, RPP-nya tersusun dari kegiatan pengembangan RPP, jadi bukan dari kegiatan pelatihan ya RPP tersusun, tapi dari pengembangan RPP. Kemudian RPP ini tujuannya untuk apa? Untuk panduan dari para guru supaya kegiatannya terjadwal sesuai dengan jadwal dan berjalan dengan baik ya, tahun ajaran 2022-2023. Jadi solusi ini kegiatan belajar mengajar yang disampaikan belum terlaksana secara tertib sesuai jadwal itu bisa diselesaikan dengan dua kegiatan ini gitu ya. Jadi diharapkan nanti skornya tidak lagi 3 tapi mudah-mudahan bisa jadi 4 gitu ya Bapak Ibu. Nah ini guru hadir dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin banyak guru yang hadir tapi kegiatan pelajaran tidak berjalan dengan baik gitu ya, atau gurunya mungkin malah tidak hadir karena tidak tahu jadwalnya, jadi kapan guru tersedia aja gitu ya. Itu yang di sini ini salah satu indikasi penyebabnya. Kalau untuk kegiatan rapat-rapat ini kan pengembangan kan kegiatan rapat-rapatnya Bapak Ibu. Komponen biaya utamanya yaitu tadi konsumsi rapat kan, berarti untuk RPP sama fotokopi gitu ya. Fotokopi materi rapatnya gitu ya. Akan dibagikan ke peserta rapatnya gitu. Nah, kalau sudah ini kan lebih gampang Bapak Ibu. Nah ini
sudah saya lengkapi semua, sudah juga dijelaskan pada saat Q&A. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi yang paling penting Bapak Ibu perhatikan keterkaitannya ini ya. Yang abu-abu ini keterkaitannya saling terkait ya Bapak Ibu. Ya. Kalau yang ini yang tidak diberi warna abu-abu ini sudah otomatis ya skornya. Itu nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja. Jadi skor ini terkait dengan kolom deskripsinya kolom M, kemudian kolom M ini akan dicarikan solusinya dengan kegiatan ini, direkomendasikan mulai dari standar nasional pendidikannya, kegiatannya sampai subkegiatannya. Sudah ada listnya, jadi Bapak Ibu tinggal tulis aja kode kegiatannya nih ya. Ini otomatis akan ngisi. Bapak Ibu belum hafal, cari di sini. Atau kalau enggak ini di print gitu ya. Ini di print. Jadi nanti satu nyari, satu yang ngetik gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah kelompok sasarannya kan gampang nih, kegiatannya apa? Kelompok sasaran siapa? Tinggal dicari outputnya. Outputnya adalah hasil langsung dari kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan contoh ya. Contoh cara mengisi beberapa instrumen yang ada di worksheet EDM ini ya. Jadi saya contohkan 2. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti logik cara mengisinya gitu ya. Jadi ini saling terhubung. Kolom A ini terhubung dengan kolom M penjelasannya. Jadi dari kolom M ini baru mencari kegiatan yang sesuai dengan penjelasan ini. Jadi untuk menghilangkan penyebab atau untuk yang kegiatan yang bisa untuk mempertahankan gitu ya. Ini kemudian kolom kelompok sasaran itu adalah siapa yang menjadi kelompok sasaran dari subkegiatan ini. Ya, ini juga tinggal dipilih. Kemudian baru outputnya adalah kelompok sasaran ini, kegiatan ini akan menghasilkan apa terkait dengan kelompok sasaran ini. Juga dari deskripsi ini ya, penyebabnya apa, kondisinya apa yang akan dihilangkan atau diperbaiki atau dipertahankan berdasarkan kegiatan ini ya. Itulah output gitu, hasil langsung dari kegiatan. Dan baru outcome-nya ya, apa yang mau dihasilkan dari output ini gitu, apa jadi lanjut dari output itu gitu ya. Nah, baru targetnya yaitu tadi targetnya adalah kelompok sasarannya, bisa dimunculkan dalam bentuk jumlah, bisa dibentuk dalam persentase ya. Ya, contohnya seperti ini, persentase. Yang jelas dia ada kuantitatifnya gitu ya. Kemudian baru kita identifikasi komponen biaya utama dari kegiatan ini, subkegiatan ini. Itu kan juga biasa kan standar ya. Kalau kegiatan pelatihan biasanya yaitu tadi fotokopi, konsumsi, honor narasumber, kalau rapat-rapat, konsumsi, sama fotokopi biasanya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pada saat Q&A, untuk honor-honor saya menggabungkannya dalam bentuk honor rutin atau gaji rutin berdasarkan beban kerja. Makanya di kegiatan-kegiatan ini saya tidak masukkan lagi Bapak Ibu, tapi nanti masuknya di salah satu kegiatan saja. Ini di kegiatan belajar mengajar ini, jadi semua dihitung di situ gitu ya. Apakah yang dia mengikuti ujian menjadi panitia ujian, menjadi panitia kegiatan lainnya, menjadi pelatih ekstrakurikuler, menjadi pengelola dana BOS, dihitung bobotnya berdasarkan beban kerja menjadi honor rutin bulanan. Jadi nanti menghitung skema gajinya lebih mudah, kemudian juga menghitung pajaknya juga lebih mudah. Dasar pengenaan pajaknya juga tidak ribet lagi, mana yang final, mana yang tidak final, tidak perlu lagi dipusingkan oleh itu gitu ya. Karena dia sudah rutin bulanan, berarti
dasarnya PTKP di atas 4,5, di bawah 4,5 juta berarti tidak kena PTKP, tidak kena PPh 21. Kalau dia dipisah-pisah nanti ada yang final kan, misalnya jadi panitia di sini honorer 50.000 kena final 5% dari 50.000 karena sudah digabung, jadi dasarnya PTKP semua. 4,5 juta yang selisih dari 4,5 juta itu yang dikenakan menjadi dasar pengenaan pajaknya, yaitu yang di skema penghitungan pajaknya. Jadi di sini sekaligus kita mengidentifikasi perpajakannya Bapak Ibu. Jadi dari awal perencanaan itu kita sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang menjadi objek 21, 22, 23, PPN gitu ya. Nah demikian Bapak Ibu, ini silakan dilanjutkan. Ini kebetulan sudah saya lengkapin semua, karena nanti kalau dijelaskan satu-satu akan panjang sekali penjelasannya. Dan ini juga sudah dijelaskan pada saat Q&A yang lalu ya. Jadi saya akan jelaskan cara menyusun prioritas yang sebenarnya juga sudah ada di Q&A minggu lalu, Kamis lalu. Memang suaranya juga saya dengar ulang kembali, suaranya kurang bagus juga, jadi nanti akan saya jelaskan kembali ya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.